Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Hendrik dengan NIM 202062121172. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Yang pertama ada bangunan Kamala Resort. Kamala Resort Ubud adalah bangunan yang terletak di Jalan Bisma Ubud, Gianyar. Bangunan ini sangat unik karena atapnya langsung jadi sekaligus tembok dan atapnya juga dipadukan dengan kaca yang dimana bisa difungsikan sebagai penerangan yang dimana dapat menghemat penggunaan energi listrik. Bangunan ini memiliki bentuk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, diantaranya segitiga dan persegi. Unsur-unsur bangunan Kamala Resort. Yang pertama ada titik. Titik menandakan sebuah posisi bangunan. Secara konseptual, titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun kedalaman, dan oleh sebab itu sifatnya statis, memusat, dan tak berarah. Pada bangunan ini, unsur titik terletak pada bagian atap. Yang kedua ada garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis hanya memiliki panjang, tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Kedua titik di ujung gedung diperpanjang sehingga menjadi sebuah garis horizontal maupun vertikal. Pada bangunan Kamala Resort Ubud ini terletak pada bagian kolom atau yang bisa dilihat pada garis biru. Yang ketiga ada bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke suatu arah selain arah hakikatnya maka ia akan menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar. Pada bangunan ini, bidang bisa dilihat pada bagian tembok. Yang keempat ada fungsi. Fungsi bangunan dapat dilihat mulai dari awal perancangan bangunan tersebut akan dijadikan tempat apakah bangunan itu. Fungsi Kamala Resort Ubud ini adalah sebagai tempat menginap atau berlibur bagi wisatawan yang mengunjungi Bali, khususnya Ubud. Dan fungsi bangunan ini yaitu sebagai lobi atau tempat check-in di restoran tersebut. Yang kelima ada ruang. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya yang akan menjadi sebuah ruang. Secara konseptual, volume berbentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Pada bangunan ini, Kamala Resort Ubud menggunakan satu elemen yaitu segitiga. Prinsip-prinsip perancangan dalam bangunan Kamala Resort. Pertama ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah sebuah pengaturan yang berseimbang antara pola bentuk dan ruang yang setara. Ada dua jenis keseimbangan dasar yaitu bilateral dan radial. Yang kedua, irama. Irama yang merupakan pergerakan yang ditandai dengan pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menyatukan elemen yang berulang-ulang secara alami, contohnya kolom, balok, dan modul yang berulang. Pada bangunan Kamala ini, irama terdapat pada rangka atap, itu pada bagian usuk. Yang ketiga ada dominasi. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Pada bangunan ini, yang menarik mata adalah pada bagian atapnya yang dipadukan dengan kaca dan bentuk teras yang menonjol. Yang keempat ada kesatuan. Kesatuan dalam desain arsitektur merupakan keterpaduan di beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Pada bangunan ini, kesatuan yang terlihat adalah pada bagian kolom kayu yang menopang bangunan tersebut. Yang kelima ada keselarasan. Keselarasan dalam sebuah desain bangunan adalah keteraturan tatanan di antara bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi suatu kesatuan yang padu dan utuh. Ini merupakan hal yang
penting dan utama agar terciptanya sebuah bangunan yang indah dipandang mata, karena ada pengulangan. Pengulangan biasanya kita mengelompokkan elemen dalam posisi acak seperti keratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam suatu komposisi. Pada bangunan ini, bagian pengulangan dapat dilihat pada reng bangunan tersebut. Yang ketujuh ada transformasi. Memudahkan seorang desainer bangunan untuk memilih market arsitekturnya. Yang protipikal adalah prinsip dan transformasi ini. Bangunan kedua ada Teja Prana. Teja Prana Bisma adalah bangunan yang terletak di Jalan Bisma Ubud, Gianyar. Teja Prana ini konsep bangunannya sangat ramah lingkungan yang dimana hampir semua bangunan yang terbuat dari kayu. Bangunan ini memiliki bentuk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, diantaranya segitiga dan persegi. Unsur-unsur bangunan Teja Prana. Yang pertama ada titik. Titik menandakan sebuah posisi bangunan secara konseptual, seperti yang saya jelaskan tadi. Pada bangunan ini, unsur titik terletak pada bagian atap dan kolom. Kedua ada garis. Seperti yang saya jelaskan tadi, garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Pada bangunan ini terletak pada bagian kuda-kuda. Bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke suatu arah selain arah hakikatnya, maka ia akan menjadi sebuah bidang. Pada bangunan ini, atas kepala dijelaskan pada garis bidang yang berwarna hitam dan garis biru sebagai dinding dan kuning sebagai bidang dasar. Yang keempat ada fungsi. Fungsi bangunan dapat dilihat mulai dari awal perancangan bangunan tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Dan fungsi bangunan ini adalah sebagai lobi atau tempat check-in resort tersebut. Yang kelima ada ruang. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya yang akan menjadi sebuah ruang. Pada bangunan ini Teja Prana Bisma ini menggunakan jenis bentuk yang persegi dan segitiga. Prinsip-prinsip perancangan dalam bangunan Teja Prana. Yang pertama ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah sebuah pengaturan yang seimbang antara pola bentuk dan ruang yang setara. Kedua ada irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai dengan pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan Kemala ini terdapat pada rangka atap atau pada bagian reng. Yang ketiga ada dominasi. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Pada bangunan ini yang menarik mata adalah pada bagian kolomnya yang terbuat dari kayu yang cukup besar. Yang keempat ada kesatuan. Kesatuan dalam desain arsitektur merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi kesatuan yang utuh dan serasi. Pada bangunan ini, kesatuan yang terlihat adalah pada bagian kolom kayu yang menopang bangunan tersebut. Yang kelima ada keselarasan. Keselarasan dalam sebuah desain bangunan adalah keteraturan tatanan di antara bagian bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Pada bangunan ini yang terlihat penggabungan bentuk segitiga dan persegi yang terlihat selaras. Dan keenam ada pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti keratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam suatu komposisi pola linear merupakan contoh pengulangan yang paling sederhana,
tapi elemen-elemen seperti ini tidak perlu sempurna untuk dikelompokkan. Yang ketujuh, yang ketujuh ada transformasi. Transformasi memudahkan seorang desainer bangunan untuk memilih maket arsitekturalnya. Yang prototipikal adalah prinsip dalam transformasi ini. Penting bagi seorang desainer untuk mempelajari sifat dasar dan struktur dalam proses mendapatkan sebuah ide. Yang ketiga, ada bangunan Green Valley Adventure. Green Valley Adventure merupakan tempat adventure khususnya untuk ATV yang terletak di Jalan Silakarang Singapadu, Sukawati, Gianyar. Green Valley Adventure merupakan tempat asri karena bangunan yang ramah lingkungan dan juga di belakangnya terdapat sawah yang luas dan sejuk. Unsur-unsur bangunan Green Valley Adventure. Yang pertama, titik. Seperti yang saya jelaskan tadi, titik menandakan sebuah posisi bangunan secara konseptual. Titik tidak memiliki panjang lebar maupun kedalaman, dan oleh sebab itu sifatnya statis, memusat, dan tak berarah. Pada bangunan Green Valley Adventure ini, unsur titik terletak pada bagian atap. Kedua, ada garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Pada bangunan ini, garis terdapat pada bagian kuda-kudanya. Ketiga, ada bidang. Garis jika diperpanjang ke suatu arah selain arah hakikatnya, maka menjadi sebuah bidang. Dan di sini bisa dilihat dari gambar garis merah merupakan bidang atas, yang garis biru bidang dinding, dan yang garis kuning bidang dasar. Yang keempat, fungsi. Fungsi bangunan dapat dilihat mulai dari awal perancangan bangunan tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi fungsi bangunan Green Valley Adventure ini adalah sebagai lobby atau tempat check-in. Ruang. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya yang akan menjadi sebuah ruang. Dan Green Valley Adventure ini menggunakan jenis bentuk yang yaitu lingkaran dan segitiga. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip rancangan dalam bangunan Green Valley Adventure. Yang pertama ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah sebuah pengaturan seimbang antara pola bentuk dan ruang yang setara. Dan pada bangunan Green Valley Adventure ini, keseimbangan dari elemen yang serupa. Pada bangunan Green Valley ini keseimbangan yang terlihat yaitu keseimbangan bilateral karena dari titik tengah bangunan memiliki bentuk yang sama pada bagian kanan, sisi kanan dan kirinya. Yang kedua ada irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai dengan pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Dan pada bangunan Green Valley ini, irama terdapat pada rangka atap, yaitu pada bagian reng. Yang ketiga ada dominasi. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Dan pada bangunan tersebut terlihat. Dan pada bangunan ini yang menarik mata adalah pada bagian atapnya yang terbuat dari alang-alang yang membuat bangunan tersebut terlihat ramah lingkungan. Dan yang keempat ada kesatuan. Kesatuan dalam desain arsitektur merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan tidak kurang.
Pada bangunan ini, kesatuan yang terlihat adalah bagian kolom bambu yang menopang bangunan tersebut. Yang kelima ada keselarasan. Keselarasan dalam sebuah desain bangunan adalah keteraturan tatanan di antara bangunan, yaitu susunan yang seimbang yang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Pada bangunan ini terlihat penggabungan bentuk segitiga dan lingkaran yang terlihat selaras. Yang keenam, ada pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti aratan, mereka satu sama lain, dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut mengatur elemen yang berulang dalam satu komposisi. Dan yang terakhir ada transformasi, memudahkan seorang desainer untuk desainer bangunan untuk memilih maket arsitekturnya yang prototipikal adalah prinsip dalam transformasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan terima kasih.